Hello world, kembali lagi di channel Pilko Mobile bersama saya Aditya. Setelah di video sebelumnya kita membuat kabel jaringan berjenis cross, kali ini kita akan mencoba praktek sederhana mengenai koneksi jaringan komputer secara peer-to-peer. Kita akan menggunakan kabel cross dalam video kali ini. Namun sebelum kita masuk ke tahap konfigurasinya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai alat bernama LAN tester. Jadi di video sebelumnya kita membuat kabel jaringan, namun di akhir video kita tidak mengeceknya gitu menggunakan LAN tester karena saya tidak punya LAN testernya. Jadi di sini saya akan menjelaskan alangkah lebih baiknya pada saat kita membuat kabel jaringan berjenis cross ataupun strike, kita menggunakan LAN tester untuk mengetes apakah kabel itu bagus, layak digunakan atau tidak. Jadi LAN tester itu seperti ini bentuknya. Di sini ada dua ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu disebutnya master, sedangkan yang kecil adalah remote. Bedanya apa antara yang besar dan yang kecil? Sebenarnya sama saja ya kegunaannya. Hanya saja mungkin agar bisa dalam jarak yang panjang, jarak yang jauh, cukup jauh. Jadi kita bisa pisahkan antara yang kecil dan juga yang besar. Di kedua LAN tester ini ada portnya. Kita masukkan colokan sumbu atau bagian yang A dan juga bagian yang B. Nah, kemudian kita lihat, perhatikan di LAN tester ini. Di sini ada beberapa nomor dari nomor 1 sampai dengan G, disertai dengan lampunya. Di samping nomornya itu terdapat lampu. Langkah yang kita lakukan yaitu pertama kita colokkan dulu bagian A dengan bagian yang B ke LAN tester ke masing-masingnya. Nah, kalau sudah dicolokkan, kemudian kita tekan tombol on. Kemarin di video sebelumnya kan kita membuat sebuah kabel jaringan berjenis cross ya, kabel cross, yang dimana ujung yang A dengan yang ujung yang B itu sedikit berbeda urutannya. Nah, jadi pada saat kita colokan ke LAN tester, maka urutan lampu yang menyala pun berbeda dengan strike. Kalau strike kan ujung yang A dengan yang ujung yang B itu urutannya sama ya. Maka nanti ketika kita nyalakan LAN testernya, urutan lampu yang menyala itu seperti ini. Misalkan kita colokkan ujung A nya di master, ujung B nya di bagian remote yang kecil. Nah, nanti lampunya itu akan menyala secara berbarengan. Misalnya 1 nyala dua-duanya, kemudian 2 nyala, 3 nyala, 4 sampai seterusnya sampai dengan 8 ya, akan menyala dari 1 sampai 8. Antara yang A dengan yang B akan sama berurutan lampu yang menyalanya. Nah, sedangkan kabel cross, urutan lampu yang menyalanya sedikit berbeda. Kenapa? Karena jika kita perhatikan di sini, ujung yang A itu mirip atau sama seperti kabel strike, sedangkan ujung yang B nya tuh berbeda ya. Diawali dengan putih hijau, kemudian hijau, dimana kalau di ujung A putih hijau itu berada di urutan yang ketiga, maka otomatis bagian yang B yang pertama kali menyala akan 3. Jadi ntar urutannya yang bagian A akan menyala yang nomor 1, sedangkan yang bagian B akan menyalanya nomor 3. Kemudian yang A akan menyalanya nomor 2, kemudian yang B menyalanya nomor 6. Kemudian seterusnya 3 dengan 1. Kalau 4 ini akan sama 4 ya, karena urutan ujung yang kabel yang keempat itu adalah biru dan di ujung B juga sama biru, kemudian putih biru ya. Maka di sininya akan sama 4 dengan 4, kemudian 5 dengan 5, 6 dengan 2, 7 dengan 7, karena putih coklat dengan putih coklat, kemudian coklat, jadi 7 dan 8. Nah, seperti itu cara pengecekan menggunakan LAN tester. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah bisa membuat kabel RJ45, bisa dites menggunakan LAN testernya dengan urutan yang sudah saya jelaskan seperti ini ya. Kalau yang strike akan sama urutannya, sedangkan yang cross akan berbeda antara ujung yang A dengan ujung yang B. Lampunya itu akan menyala berbeda. Nah, misalkan kalau urutan lampunya berbeda dengan urutan yang seharusnya,
maka bisa dipastikan kabel yang kalian gunakan itu gagal ya, atau misalkan tidak sesuai urutan. Nah, misalkan di sini yang menyalanya 1, 2, kemudian 3 itu dilewat, lampu 3 tidak menyala, kemudian 4 menyala, 5 menyala, 6 menyala, 7 menyala, dan 8 juga menyala. Nah, maka lampu nomor 3 itu rusak. Itu bisa dipastikan ada kabel yang tidak benar urutannya atau tidak sesuai pada saat kita masukkan ujung kabel ke RJ45 nya. Jadi seperti itu cara pengecekannya ya. Nah, selanjut kita akan membahas mengenai koneksi jaringan secara peer-to-peer. Sebelum kita masuk ke konfigurasinya, seperti biasa kita mulai dulu dari dasarnya. Pertama kita akan bahas dulu sedikit mengenai peer-to-peer. Apa sih peer-to-peer itu? Nah, jaringan peer-to-peer itu atau biasa disebut P2P adalah suatu model komunikasi dua arah antara pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui server. Jadi peer-to-peer itu hanya koneksi antara dua arah ya, antara PC yang satu dengan PC yang satunya lagi tanpa melalui server. Nah, kali ini kita akan menggunakan device berupa laptop ya, sama saja mau PC atau laptop sama saja. Jadi di sini saya menggunakan dua buah laptop, sebut saja laptop A dan juga laptop B. Kemudian kita menggunakan kabel jaringannya itu jenis dari kabel cross yang sudah kita buat di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan boleh ditonton dulu ya untuk pembuatan jenis dari kabel crossnya. Kita menggunakan kabel itu untuk menghubungkan ke dua buah laptop ini. Nah, jadi teman-teman, kita akan ilustrasikan koneksi jaringan sederhananya itu seperti ini. Jadi terdiri dari dua buah laptop saja, tidak menggunakan server, switch, atau router dan sebagainya. Baik, sekarang mungkin cukup jelas, kita akan masuk saja ke tahap konfigurasinya. Oke, langkah pertama kita tentu saja colokkan kabel jaringannya antara laptop A dengan laptop B. Nah, kalau sudah dicolokkan dengan benar ya, kita masuk dulu ke laptop A yang A. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows. Kita masuk dulu ke control panel, kita ketik saja control panel, kemudian pilih network and internet. Nah, kemudian di sini pilih network and sharing center. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih change adapter setting. Nah, di sini ada tandanya ya bahwa kabelnya telah terhubung. Kemudian kita klik properties. Nah, di properties ini kita pilih IP versi 4, Internet Protocol versi 4. Kemudian kita klik properties. Nah, di sini belum kita kasih IP, kita kasih IP dulu dengan cara use the following IP address. Kita masukkan 192.168.1 kemudian 10. Oke, kalau sudah kita klik subnet max-nya, otomatis muncul, kemudian oke. Nah, kalau sudah diisi IP address yang laptop A, kita pindah ke laptop B. Nah, langkahnya seperti tadi ya, sama. Di sini saya menggunakan sistem operasi Linux. Kita seperti tadi lagi, pilih kabelnya, kemudian properties, kemudian kita pilih IP versi 4. Kita klik versi 4-nya, kita masukkan IP sama seperti tadi, namun dengan host atau alamat ujung yang berbeda. Kita masukkan 192.168.1. Nah, host di sininya kita isi berbeda. Kita isikan hostnya 5. Di laptop A kan isi hostnya itu adalah 10, sedangkan di laptop B kita isikan hostnya 5. Kalau sudah klik OK, kita tutup, kita close. Nah, sekarang kita kembali ke laptop A. Nah, di laptop A kalau sudah kita close juga, kita kembali ke control panel, kemudian kita masuk ke security, kita masuk ke Windows Defender, kita matikan antivirusnya ya. Firewallnya kita harus matikan dulu agar kita bisa mengirimkan data antar kedua device. Nah, kalau sudah dimatikan antivirusnya,
Kemudian kita masuk ke command from atau CMD ya. Nah, di sini kita cek dulu apakah IP yang laptop B sudah terdaftar atau belum, dengan cara tuliskan IP config/all. Kita lihat semuanya. Nah, di sini terlihat ya bahwa IP-nya sudah ada, sudah terdeteksi. Sekarang kita coba ping IP dari laptop B. Kita tulis ping 192.168.1 kemudian titik 5. Kita enter. Nah, pingnya berhasil ya. Ini tandanya ping berhasil. Maka akan ada tulisan reply secara berulang-ulang, berarti berhasil. Nah, kalau sudah kita close. Nah, selanjutnya kita ke control panel, kemudian di sini kita pilih network and internet, kemudian pilih network and sharing center lagi, kemudian change adapter option. Nah, di sini juga kita matikan ya passwordnya. Di sini tidak perlu diubah-ubah. Nah, yang ini juga tidak perlu. Ini kita matikan passwordnya, jadi tidak perlu di password gitu. Kita matikan agar bisa saling mengirimkan data antara komputer yang A dengan komputer yang B. Kita turn off passwordnya. Kalau udah save change, kita klik. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba kirimkan data. Nah, kita coba ke file explorer dulu. Oke, sekarang kita akan coba praktekkan mengirimkan data. Nah, tentu saja di sini akan terdeteksi ya, ada dua buah komputer. Yang satu adalah komputer B atau laptop B. Nah, yang ini seperti itu terdeteksi di sini. Kita klik network. Sekarang kita akan coba buat sebuah folder baru. Kita beri nama untuk share folder ya. Kita tuliskan share folder. Nah, jadi folder ini akan terdeteksi atau akan diterima juga dengan laptop B. Kemudian kita coba kirimkan file, misalkan catatan aja ya, notepad. Kita tulis saja file dari A ya, dari laptop A. Nah, kita sudah pilih, kemudian pilih foldernya, kemudian kita klik, kemudian pilih access to specific people. Nah, di sini kita pilih, kita icon dropnya kita turunkan. Nah, di sini kita pilih everyone. Jadi siapa saja boleh mengakses folder ini. Nah, kita ubah everyone-nya menjadi read and write. Jadi laptop B juga bisa mengirimkan dan menerima. Sekarang kita pindah ke laptop B. Kita buka desktopnya. Nah, foldernya sudah ada ya. Sekarang kita coba kirimkan ulang. Kita ubah namanya dari file dari B atau dari laptop B. Kita pindahkan ke sini. Nah, kita pastikan ke share foldernya. Sekarang kita coba cek apakah di laptop A ada filenya. Nah, kita klik share foldernya. Nah, filenya juga jadi ada ya, file dari B bisa dikirimkan ke laptop A. Nah, seperti itulah mekanisme cara mengirimkan data menggunakan kabel jaringan secara peer-to-peer. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pilko Mobile. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.